Assalamualaikum. Sebelumnya kalian sudah mempelajari materi barisan aritmatika. Sekarang yuk kita simak contoh-contoh soalnya. Pada barisan aritmatika kita akan membahas 7 contoh soal. Langsung aja kita ke contoh nomor 1. Dari barisan 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya, suku ke-21 adalah, berarti ini kita cari U ke-21, U21 gitu ya, U21. UN rumusnya kan A ditambah N-1B. Berarti kalau U21 sama dengan 3 ini A-nya, suku paling pertama, berarti 3 ditambah N-nya berubah jadi 21 dikurang 1 dikali B. Bedanya berarti kan dari 3 ke 5, 2, 5 ke 7, 2, 7 ke 9, 2 dan seterusnya. Berarti 2 ini adalah beda. Gitu ya. Jadi bedanya 2. Maka U21 sama dengan 3 ditambah 20 dikali 2 sama dengan 3 ditambah 40 sama dengan 43. Gitu ya. Lanjut soal nomor 2. Suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-6-nya adalah min 4 dan suku ke-9-nya adalah min 19. Maka suku ke-11-nya adalah berapa? Berarti kan UN itu kan rumusnya A ditambah N-1B. Kalau U6 berarti A ditambah 6 kurang 1B. U6-nya diketahui nih, min 4. Min 4 sama dengan A ditambah 5B. U9 adalah berarti A ditambah 9 kurang 1B. U9-nya diketahui, min 19 sama dengan A ditambah 8B. Kemudian ini kita eliminasi, ini saya pindahin jadi min 19 A plus 8B. Kita eliminasi, saya kurang min 4 min 19 berarti 15 sama dengan ini habis 5B dikurang 8B berarti min 3B. Maka B sama dengan 15 per min 3, B sama dengan minus 5. Sekarang B-nya minus 5. Berapa nilai A-nya? Ini saya substitusi ke sini. Min 19 sama dengan A ditambah 8 dikali minus 5. Min 19 sama dengan A min 40. Min 40-nya pindah. Jadi min 19 tambah 40 sama dengan A. Berarti 21 ya sama dengan A. A-nya 21. Sekarang yang ditanya adalah suku ke-11, berarti U11 sama dengan A ditambah 11 kurang 1B. Berarti U11 sama dengan A ditambah 10B. U11 sama dengan A-nya saya ganti 21 ditambah 10 dikali B-nya min 5. Sama dengan 21 min 50 sama dengan minus 29. Berarti U11-nya adalah minus 29. Lanjut soal nomor berapa? Lanjut soal nomor 3. Ini rumus umum suku ke N dari barisan 4, 9, 14, 19, 24 dan seterusnya adalah berapa gitu ya. Berarti kan 4 ini adalah A, kemudian dari 4 ke 9 itu 5 gitu ya, 9 ke 14 5 dan seterusnya. Berarti 5 itu adalah B, beda. Rumusnya kan UN sama dengan A ditambah N-1B. Berarti UN sama dengan A-nya saya ganti 4 ditambah N-1, B-nya saya ganti dengan 5. Berarti UN sama dengan 4 ditambah N kali 5, 5N min 1 kali 5 min
Berarti UN sama dengan 5N, 4 dikurang min 5 sama dengan minus 1. Berarti ini rumus umumnya. UN sama dengan 5N min 1. Soal nomor 4. Diketahui barisan aritmatika 7, 10, 13 dan seterusnya sampai dengan 43. Suku tengah barisan itu adalah berapa gitu ya. Berarti kan ini suku tengah. Lambangnya adalah UT, U tengah. UT, U tengah, rumusnya adalah suku akhir ditambah suku awal dibagi 2. Berarti ini UT-nya sama dengan suku akhirnya ini 43 ditambah awalnya ini 7 dibagi 2. Berarti UT-nya sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Jika suku tengah barisan aritmatika 30, 24, 18 dan seterusnya sampai P adalah 6, maka P adalah suku yang ke berapa gitu ya. Jadi P ini akan adalah suku ke N. Nah, kita cari nih sekarang N-nya itu berapa angkanya gitu ya. Berarti kan U tengah rumusnya tadi akhir ditambah awal dibagi 2. Berarti U tengahnya diketahui ini 6. 6 sama dengan akhirnya P ditambah 30 dibagi 2. Kemudian kita kali gitu ya. Jadinya 12 sama dengan P ditambah 30. 30-nya pindah jadi 12 min 30 sama dengan P, maka P-nya sama dengan min 18 gitu ya. Nah, min 18 itu adalah P-nya bukan N-nya. Di sini min 18. Sekarang kita cari N-nya itu berapa? Berarti kan rumusnya UN sama dengan A ditambah N min 1B. UN-nya diketahui tadi min 18 sama dengan A 30 ditambah N min 1, berarti bedanya dari 30 ke 24 sama dengan min 6. 24 ke 18 min 6 berarti bedanya min 6. Min 18 sama dengan 30 ditambah N dikali min 6, min 6N, min 1 kali min 6 plus 6 gitu ya. Berarti min 18 sama dengan 30 tambah 6, 36 min 6N, 36-nya pindah jadi min 18 min 36 sama dengan min 6N. Berarti min 54 sama dengan min 6N, maka N sama dengan min 54 dibagi min 6 sama dengan 9. Berarti P itu adalah suku yang ke 9 gitu ya. Jadi N-nya adalah 9. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika jumlah bilangan itu 15 dan hasil kalinya 80, maka bilangan yang terkecil adalah. Nah, ini kalian sebetulnya bisa pakai cara coba-coba. Kalian coba-coba angkanya berapa nih ya. Yang penting dia aritmatika. Contoh misalkan saya coba-cobanya angkanya 3, kemudian 5, kemudian 7 deh. Gitu ya. Ini kan aritmatika nih karena bedanya sama. 2 gitu ya. Terus saya coba. Ini saya tambah 3 tambah 5 tambah 7. Hasilnya adalah 15. Betul nih sesuai dengan soal 15. Kemudian saya coba saya kali 3 kali 5 kali 7 sama dengan 15 kali 7 105. Ternyata hasilnya 105, sedangkan soal maunya 80. Maka ini kan salah gitu ya. Maka bilangannya bukan 3, 5, 7. Berarti ini bukan ya. Terus saya coba lagi. Sekarang saya mau nyobanya 2, 5,
8. Ya, ini kan jaraknya 3, berarti ini juga 3 aritmatika ya. Sekarang saya tambah 2 tambah 5 tambah 8 sama dengan 15, betul ya. Kemudian saya kali 2 kali 5 kali 8 sama dengan 80. Betul, ternyata sama kayak soal gitu ya. Berarti bilangannya adalah 2, 5, 8. Nah, dari bilangan ini, bilangan paling kecil, berarti bilangan kecilnya kan adalah 2 gitu ya. Bilangan terkecil adalah 2. Oke. Nah, ini kan cara coba-coba gitu ya. Kalau kalian coba-coba nih udah berkali-kali coba-coba tapi nggak dapet-dapet, kalian bisa pakai cara algoritma atau cara rumusnya gitu ya. Sekarang coba kita kerjain pakai cara rumusnya. Ini saya hapus dulu sebentar. Saya hapus ya. Jadi kita pakai pemisalan, bilangannya kita misalkan. Kita pakai pemisalan. Misal kalau dia aritmatika, pemisalannya adalah A, kemudian sampingnya A ditambah B, samping kirinya A adalah A dikurang B gitu ya, karena cuma 3 bilangan di sini ya, 3 buah bilangan. Kalau 4 bilangan gimana ya, sudah kita tambahin lagi, berarti A ditambah 2B. 5 bilangan gimana, tambahin lagi gitu ya. Pokoknya kalau dia ke kanan ditambah B, kalau dia ke kiri dikurang B. Oke, karena ini cuma 3 maka cuma 3 ya, cuma sampai A plus B. Terus sekarang bilangan ini kita tambah. Yang pertama kan ditambah gitu ya. Berarti A dikurang B ditambah A ditambah A plus B harus sama dengan 15. Nih di soal 15. A tambah A tambah A, 3A min B tambah B habis. Berarti sama dengan 15, maka A-nya sama dengan 5. Kemudian yang kedua kita kali. Sekarang kita kali. A kurang B dikali A plus B harus sama dengan 80. Nih ya, di soal. Tadi kan kita udah dapat A-nya, berarti A-nya kita ganti. 5 dikurang B dikali 5 dikali 5 tambah B harus sama dengan 80. 5 kali 5 25 min B kali 5 min 5B kali lagi dengan 5 plus B harus sama dengan 80. 25 kali 5 125, 25 kali B plus 25B min 5B kali 5 min 25B min 5B kali B min 5B kuadrat sama dengan 80. 5B dikurang 25B habis, tinggal min 5B kuadrat plus 125. 80-nya pindah ke sini. Jadi minus 80 sama dengan 0. Min 5B kuadrat plus 45 sama dengan 0. Min 5B kuadrat sama dengan min 45. 45-nya pindah. B kuadrat sama dengan min 45 per min 5 sama dengan 9. Maka B sama dengan 3 akar 9 gitu ya. Nah sekarang B-nya 3. Berarti kita masukin ke bilangannya. Bilangannya kan tadi itu A min B, A plus B. A-nya saya ganti 5, B-nya saya ganti 3. Berarti 5, ini 5 tambah 3. 2, 5, 8. Ya, ini bilangannya 2, 5, 8. Sama seperti cara coba-coba tadi gitu ya. Dan bilangan terkecilnya berarti yang angka 2. Ini itu bilangan terkecil. Lanjut soal berikutnya, soal terakhir, soal nomor 7. Seorang pegawai sebuah toko mendapat gaji permulaan sebesar Rp100.000 per bulan. Jika setiap bulan ia mendapat kenaikan gaji 5.000, maka gaji yang ia terima tepat pada awal tahun kedua sebesar
berapa? Begitu ya. Berarti 100.000 itu adalah A, dia dapat pada bulan Januari, sedangkan 5.000 itu adalah B, gitu ya. Jadi Januari tahun pertama dapatnya 100.000 nih awal tahun. Kemudian Februari tahun pertama berarti nambah jadi 105.000. Maret tahun pertama jadi 110.000 dan seterusnya sampai berarti Januari tahun kedua. Ini itu berapa? Gitu ya. Berarti UN kan rumusnya adalah A ditambah N-1B. Berarti U berapa? U 13 ya. Karena kan setahun kan 12 bulan. Sampai Desember 12. Tambah Januarinya yang tahun berikutnya. Jadi 13. U 13 sama dengan A-nya tadi berarti 100.000 ditambah 13 kurang 1 dikali B-nya itu berarti tadi berapa? 5.000. Berarti U13 sama dengan 100.000 ditambah 12 dikali 5.000. Jadi U13 sama dengan 100.000 ditambah 60.000. U13 sama dengan 160.000. Gitu ya. Berarti pada Januari tahun kedua, awal tahun kedua dia akan mendapatkan gaji sebesar 160.000. Oke. Mungkin ini beberapa contoh soal tentang barisan aritmatika. Silakan kalian pelajari lagi contoh-contoh soal yang lain dari sumber-sumber yang lain gitu ya. Selamat belajar dan tetap semangat.